Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Pernikahan Gaib Antara Buaya dan Ular. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Di tahun 2005, tepatnya bulan Agustus, Hasnah, seorang anak perempuan yang cantik, berusia 7 tahun, diajak oleh kedua orang tuanya ke sebuah desa di Bandung, tepatnya Sukabumi, untuk menghadiri acara pernikahan saudaranya. Ketika ia melihat isi undangan tersebut, tertulis nama mempelai putri dan putra. Di sini Hasnah tidak pernah terfikirkan sekalipun di benaknya waktu itu, jika acara pernikahan itu berbeda dengan pernikahan pada umumnya. Sebuah pernikahan yang menerjang logika sehat. Namun yang namanya pernikahan, pastilah ada pesta. Begitu juga dengan pernikahan yang akan dihadirinya. Malam itu ayah dan ibunya Hasnah mengenakan pakaian layaknya orang yang akan bepergian. Karena masih anak-anak, Hasnah pun mau ikut. Namun ayahnya melarang karena tempatnya sangat jauh. Dulu dari desanya menuju desa tersebut hampir memakan waktu 4-5 jam. Karena memang waktu itu belum ada jalan tol. Tidak seperti sekarang, yang hanya dilakukan dalam 2 jam, sudah sampai di tempat tersebut. Namun yang namanya anak kecil, pasti merengek meminta ikut. Hasnah pun mengotot mau ikut. Dan pada akhirnya, sang ayah pun menyerah dan mengiyakan rengekannya. Tepat pada pukul 11 malam, mereka sekeluarga berangkat menggunakan mobil sewaan dengan barang bawaan yang tidak banyak. Lamanya perjalanan yang telah ditempuh, akhirnya mereka sampai pada pukul 5 pagi. Sempat singgah di salah satu masjid untuk sholat dan lalu bersih-bersih, yang kemudian lanjut ke rumah sang pengantin. Seperti pesta pernikahan pada umumnya, menggunakan tenda, namun tidak ada pelaminya. Jiwa penasarannya seorang anak kecil kini telah muncul. "Bu, katanya pergi acara nikah. Kok pengantinnya tidak ada?" tanya Hasnah kepada ibunya waktu itu. Namun ibu tidak menjawab. Justru ibu seperti mencari-cari sesuatu. Dan ketika banyak orang bersalaman dengan sepasang suami istri, ibunya Hasnah pun mendekat dan menyalami orang tersebut. Kemudian bertanya, pengantinnya di mana, Mbak? Boleh saya melihat?" ucap ibu Hasnah kepada orang itu. "Oh iya, mari silakan Bu. Pengantinnya sedang berada di kamar," jawab ibu itu kepada ibu Hasnah. Lantas mereka pun masuk dengan menggandeng tangan kecilnya si Hasnah. Berbeda dengan sang ayah. Ayah Hasnah justru duduk di luar karena banyak temannya yang juga datang dari kota yang sama hanya untuk pergi ke acara itu. Kemudian Hasnah dan juga ibunya akhirnya telah masuk. Di dalam ternyata sudah ramai orang. Kamarnya dihias seperti kamar pengantin pada umumnya, bahkan lebih mewah, seperti singgasana kerajaan yang dibuat 7 tingkat tangga untuk menaiki kamarnya, dan hiasannya serba kuning. Dari sarung bantal serta tirainya, semua warna kuning. Tidak lupa di sekitar ranjang banyak bunga setaman yang bertaburan. Kemudian di bawah ada sebuah penghalang seperti kandang kayu. Dan bagi orang yang ingin melihat, tidak boleh melewati kandang kayu itu.
sangat jelas kelihatan di singgah sana tersebut. Terlihat buaya putih dengan moncong panjang sedang berbaring. Dia hanya diam ketika orang di hadapannya sangat ramai melihat dirinya. Kemudian ibunya Hasna pun mendekat kepada ibu pemilik rumah itu. "Bagaimana bisa sampai memiliki anak seorang buaya begini, Bu?" Lantas pertanyaan itu langsung membuat ibu yang punya rumah terdiam. Matanya seperti menerawang, mencoba mengingat apa yang terjadi pada waktu itu. Semua seolah telah tersusun dan hanya tinggal diutarakannya. Para tamu yang berada di dalam rumah diam dan duduk seolah ingin tahu juga tentang bagaimana asal mula buaya itu menjadi anaknya. Dengan helaan nafas panjang, ibu itu bercerita, di sebuah rumah yang letaknya tidak jauh dari perkebunan kelapa sawit, tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan, hidup sebuah keluarga yang memiliki 3 orang anak. Sang ayah yang bernama Kosim dan istrinya bernama Ani, serta 3 orang anaknya, Gandhi, Kamal, dan Ferdi. Mereka hidup seperti orang pada umumnya. Sang ayah bekerja sebagai petani kelapa dan sang ibu mengurus rumah tangga. Pagi itu Kosim duduk di kursi depan rumah yang terbuat dari bambu sambil menyantap singkong goreng serta teh di meja. Setelah memakan beberapa pisang goreng, Kosim pun memutuskan untuk pergi ke kebun kelapa yang memang pekerjaan dia sehari-hari. "Bapak pergi kerja dulu ya, Bu," ucap Kosim dengan suara keras karena istrinya sedang berada di dalam mencuci pakaian. "Iya, Pak, hati-hati," jawab Ani dari dalam rumah. Kemudian Kosim pun pergi dengan berjalan kaki dan bekerja sebagaimana biasanya. Mereka pun menjalani hidup sebagaimana biasanya. Rutinitas Kosim yang bekerja, kemudian pulang pada sore hari, bercengkrama dengan anak setelah pulang kerja, seperti keluarga bahagia yang hidup sederhana pada umumnya. Sampai saat Ani mengandung lagi. Ani mengandung anak keempat setelah si Ferdi. Di usia kandungannya yang menginjak 4 bulan, Ani mengidam seperti ibu mengandung pada umumnya. Sampai ketika di waktu malam Senin, Pak, ada apa, Bu? Si Dedek mau apa?" ucap Kosim sambil mengelus perut Ani. "Ayam bakar, Pak." "Hah? Malam-malam begini, Bu? Bapak harus mencari di mana, Bu?" Kemudian Ani sedikit mengerutkan dahinya. "Potong saja 1 ayam yang di kandang, Pak. Bapak bakarin di belakang. Nanti biar ibu buatin bumbunya." "Ya sudah kalau begitu," ucap Kosim sambil berdiri dan mengambil pisau tajamnya. Setelah itu ayam yang sudah disembelih, Kosim pun merebus air sebentar, lalu mencelupkan ayam tadi dan segera mencabut bulu ayam tersebut. Setelah itu dia menggali lubang kecil yang di atasnya diletakkan kayu melintang seperti panggangan. "Mana bumbu bakarnya, Bu?" teriak Kosim dari luar rumah. Kemudian tidak lama Gandhi pun menghampiri si Kosim sambil membawa mangkuk yang berisikan bumbu bakar yang dibuatkan oleh Ani. "Ini bumbunya, Pak," ucap Gandhi sambil memberikan mangkuk itu kepada ayahnya. "Loh, kamu kok belum tidur, Nak?" ucap Kosim sambil mengambil mangkuk itu. "Tadi sudah tidur sama adik-adik, Pak. Tapi kebelet mau pipis. Lihat ibu ngulek bumbu." Gandhi tanyain
katanya buat bakar ayam. Sudah selesai pipis, ibu malah manggil, katanya untuk mengasihkan ini ke bapak. Ya sudah kalau begitu, naik ke rumah lagi, lanjut tidurnya. Nanti aja pak, Gandhi mau bantu bapak. Sambil mengambil ranting-ranting pohon yang bertaburan di tanah. Besok kamu mau sekolah, nanti kamu kesiangan nak. Tidak apa-apa kok pak, cuma sebentar. Kemudian ranting tadi terkumpul dan Qasim mulai menghidupkan apinya untuk memanggang ayam yang sedari tadi sudah disiapkannya. Tidak lama ayam yang tadi pun sudah selesai dipanggangnya. Kemudian Qasim pun naik ke rumah sambil menggandeng Gandhi anaknya. Dilihatnya Gandhi seperti menahan kantuk. Bu, ini ayam bakarnya sudah matang bu. Sambil memberikannya kepada Ani. Makasih ya pak. Hasna melihat Gandhi yang lesu seperti seseorang yang tengah mengantuk, langsung menyuruhnya untuk ke kamar, untuk segera tidur. Kamu gak nyicipi ayam bakarnya dulu Gan? Kasihan, tadi kamu kan sudah nemenin bapak bakarnya. Sudah pak, besok pagi saja. Nanti ibu tinggalin ayamnya, biarkan dia tidur. Besok dia kan mau sekolah. Gandhi yang mengantuk juga tidak ada selera untuk makan. Lantas langsung merebahkan badannya di kasur, yang di sebelahnya sudah ada adik-adiknya. Lalu Ani yang sedari tadi makan ayam panggang tersebut, tanpa disadari, habis tanpa menyisakan sedikit pun. Ya ampun ibu, katanya mau tinggalin buat Gandhi besok pagi, ucap Qasim sambil menggelengkan kepalanya. Ya nggak tahu pak, ibu saja tidak sadar bisa menghabiskan ayam itu sendirian, ucap si Ani. Ya udah bu, besok beli saja di pasar kalau Gandhi nyariin ayam bakarnya. Sekarang ibu tidur lagi. Iya pak, ucap Ani sambil melangkah ke kamar yang diikuti oleh Qasim. Di malam mereka tertidur, Qasim bermimpi bertemu seseorang yang wajahnya sangat ia kenali. Ternyata seseorang tersebut ialah si Namar, kakek dari Qasim. Beliau sudah meninggal lama dan berasal dari Kalimantan. Kakek itu berujar, "Cuk, kakek boleh pinjam kamu enggak?" Maksud dipinjam ialah ingin diajak kakeknya tersebut ke alam lain. Namun pada saat itu Qasim menolaknya. "Saya nggak mau kek, Ani tengah mengandung. Kasihan Ani dan anak saya." Kemudian sang kakek terus saja memaksa si Qasim. Hingga paginya, Qasim pun terbangun. Qasim tidak menceritakan tentang mimpinya tersebut kepada Ani. Karena menurutnya, mungkin itu hanyalah bunga tidur di saat dia merindukan kakeknya. Hari pun berganti hari. Mimpi Qasim masih saja sama seperti sebelumnya. Namun pada akhirnya kakek Qasim tersebut tidak lagi ingin meminjam si Qasim. Di dalam mimpi itu, kakek Qasim kemudian merubah permintaannya. "Jika kau tidak ingin ikut aku, kalau begitu aku meminjam putrimu saja. Nanti akan aku kembalikan," ujar kakek itu. Namun di dalam mimpi itu, Qasim hanya mengangguk karena dia sadar jika dia tidak mempunyai seorang anak perempuan. Tanpa disadarinya, jika anak yang sedang dikandung oleh Ani bisa menjadi seorang perempuan.
Setelah mimpi itu, Qasim masih saja tidak menceritakan kepada Ani. Hingga suatu ketika, di mana umur kandungan Ani sudah menginjak 9 bulan. Namun tanda-tanda Ani yang ingin melahirkan belum juga muncul. Sampai suatu ketika di malam harinya, kali ini Ani yang bermimpi. Di mimpi Ani seperti berjalan di pinggiran sungai. Lalu dia bertemu dengan seorang, dan orang itu mengatakan, "Kamu akan melahirkan anak kembar, namun kamu harus mengikhlaskan salah satunya." Sontak membuat Ani terkejut, dan tiba-tiba seseorang yang mengatakan hal itu hilang begitu saja, dan Ani tidak sempat melihat wajahnya karena posisinya yang membelakangi si Ani. Seketika Ani pun terbangun dan langsung menangis. "Loh, ibu kenapa, Bu? Kenapa ibu menangis?" tanya Qasim mencoba menenangkan istrinya. "Ini Pak, ibu bermimpi. Katanya kita harus mengikhlaskan salah satu anak kita," ucap Ani sambil menangis sesenggukan. Qasim pun mencoba berpikir dan mulai mengingat mimpinya 4 bulan yang lalu. "Katanya anak yang dikandung ini akan kembar, Pak," tambah si Ani. "Jangan langsung percaya, Bu. Percayakan semua sama yang di atas. Besok kita akan ke rumah Nyi Lastri untuk mengecek kandungan ibu." Ani hanya mengangguk dan mulai mengusap air matanya. "Sudah ya, jangan dipikirkan lagi. Ibu lanjut tidurnya lagi," tambah Qasim, dan kemudian Ani pun kembali tertidur. Pagi harinya Qasim tidak berangkat bekerja. Dia di rumah karena takut sewaktu-waktu istrinya akan melahirkan. Mereka pun pergi ke rumah Nyi Lastri untuk memeriksa kandungan yang sudah cukup lumayan besar. Bahkan seharusnya sudah waktunya melahirkan. Memang dulu untuk mengecek kandungan sangat susah sekali jika harus ke puskesmas. Di sana tidak mempunyai alatnya. Jadi mereka pergi ke tempat Nyi Lastri karena salah satu dukun beranak di daerah itu. Dan setelah Nyi Lastri mengurut si Ani, "Iya, memang benar. Anak ibu memang kembar," ucap Nyi Lastri. "Alhamdulillah. Gimana kondisinya, Nyi?" tanya Qasim yang bertanya kepada Nyi Lastri. "Sehat-sehat saja kok. Nginep saja malam ini. Siapa tahu nanti malam mau melahirkan. Jadi saya tidak perlu datang jauh-jauh. Begitu juga dengan ibu," ujar Nyi Lastri. Qasim pun mengiyakan usul Nyi Lastri. "Kalau begitu, saya pulang dulu, mengambil keperluan istri saya, Nyi," ucap si Qasim. Kemudian siang itu Qasim pun pulang ke rumah untuk mengambil perlengkapan si Ani, seperti baju dan kain-kain lainnya. Lalu mengajak anak-anaknya ikut sekalian. Dan rumah dibiarkan kosong untuk malam nanti, hingga mereka pun menginap di rumah Nyi Lastri. Namun setelah 1 minggu lamanya, Ani tidak juga melahirkan. Bahkan Nyi Lastri juga heran, apa karena yang dikandung Ani itu anak kembar, makanya belum juga melahirkan, meskipun sudah 9 bulan lamanya. Hingga akhirnya mereka pun pulang lagi ke rumah karena Ani tidak juga melahirkan, dan Qasim merasa masih ada kaitannya dengan mimpi yang mereka alami. Sampai pada akhirnya, usia kandungan Ani pun menginjak 11 bulan, yaitu tepatnya pada awal April. Lalu 6 hari setelahnya, Ani bermimpi jika dia melahirkan seorang perempuan dalam keadaan banjir. Sontak ketika dia terbangun, betapa terkejutnya dia.
karena dia mengalami pendarahan dan langsung berteriak, "Ah, Bapak, tolong ibu, Pak!" Qasim yang tidur di sebelah Ani langsung terbangun dan dilihatnya Ani sudah mengeluarkan darah dan langsung keluar rumah menjemput Nyi Lastri. Sesampainya di rumah Nyi Lastri, Qasim pun langsung mengetuk pintu rumah Nyi Lastri. Nyi Lastri, buka pintunya, Nyi." Kemudian tidak lama Nyi Lastri keluar. "Ada apa, Pak Qasim? Malam-malam begini gedor rumahku?" ucap Nyi Lastri yang masih dalam keadaan mengantuk. "Istriku, Nyi, istriku mau melahirkan." Kemudian Nyi Lastri langsung tercekat dan masuk ke dalam, lalu mempersiapkan diri menggunakan kerudung seadanya dan langsung bergegas ke rumah Qasim. Di kamar Ani yang sedari tadi tidak bisa melakukan apa-apa, hanya terbaring di kamar, sampai akhirnya Nyi Lastri telah datang. Dilihatnya Ani dan menginstruksi Ani untuk segera tarik nafas lalu dorong. Namun beberapa kali Ani melakukannya, tidak seorang pun bayi yang keluar dari perutnya yang masih besar itu. Hingga akhirnya Nyi Lastri pun hanya membersihkan darah si Ani dan memutuskan untuk tinggal di rumah Ani. Takut sewaktu-waktu Ani bisa saja melahirkan. Kejadian Ani sewaktu pendarahan itu selalu diingat oleh Qasim. Dia menulis tanggalnya untuk selalu mengingatnya, karena dia yakin pasti ada kaitannya. Kenapa bisa sampai 11 bulan sang istri telah mengandung. Tepat 3 hari setelahnya, malam harinya, Ani kembali merasakan sakit di perutnya. "Aduh, sakit, Pak. Perut saya sakit sekali, Pak," teriak Ani dari dalam kamar. Ketika itu Qasim dan keluarga sedang duduk di ruang tamu. Mendengar jeritan dari Ani, Qasim pun langsung menghampiri kamar. Dan ternyata Nyi Lastri sudah lebih dulu datang dan langsung membantu Ani. "Pelan-pelan, Bu. Tarik nafas, lalu dorong," ucap Nyi Lastri. Ani pun mengikutinya, dan akhirnya anaknya pun bisa lahir. Setelah itu Nyi Lastri menunggu apakah masih ada anak yang akan lahir lagi. Dilihatnya Ani sudah tidak merasakan sakit lagi, dan perutnya juga sudah tidak membesar. Kemudian Nyi Lastri membersihkan bayi itu, lalu kembali lagi ke dalam kamar. "Anaknya laki-laki, Bu," Ani mengucap syukur. Begitu pula dengan Qasim. Katanya anak saya kembar, Nyi. Kenapa sakit di perut saya sudah berhenti?" ucap Ani yang merasa sedikit khawatir, karena memang Nyi Lastri juga pernah mengatakan jika dia akan memiliki anak kembar. Dia hanya takut apa yang dimimpikannya itu benar adanya. Kemudian Nyi Lastri memberikan bayi itu kepada Qasim dan mengecek kandungan Ani dengan diurut sedikit. "Tidak ada anak lagi di dalam kandungan ibu. Mungkin belum rezeki ibu untuk dititipkan anak kembar," ucap Nyi Lastri. Kemudian raut wajah Ani sedikit bersedih, tapi dia tetap bahagia walaupun hanya satu yang dilahirkan. Qasim pun mendekat kepada Ani. "Tidak apa, Bu. Yang penting anak kita lahir dalam keadaan selamat dan ibu juga selamat," hibur Qasim pada Ani. Ani pun kembali tersenyum, dan anak itu diberi nama Roni oleh Qasim. Setelah kelahiran anaknya, kemudian Qasim memutuskan untuk pindah dan menuju desa yang berdekatan dengan sungai. Bahkan rumahnya berseberangan dengan sungai. Karena tinggal di dekat sungai,
Kosim pun merubah profesinya. Yang dulu dia petani kelapa, kini dia menangkap ikan dengan cara menjaring, karena mengikuti kebiasaan warga yang tinggal di sekitar sungai itu. Lama kejadian sewaktu Ani melahirkan. Ani seringkali bermimpi mendengar suara yang mengaku sebagai anaknya. Awalnya Ani tidak bisa melihat siapa sosok itu, karena yang dia lihat hanya kegelapan. Ibu, aku ini anakmu, Bu. Begitu terngiang di telinganya. Namun Ani hanya mendengarkan dan tidak menjawab satu patah kata pun. Pagi harinya Ani tidak menceritakan itu kepada Kosim. Dia hanya berpikir jika itu hanyalah mimpi biasa. Namun siapa sangka mimpi itu berkaitan dengan kejadian yang Ani alami dulu. Anehnya Ani hanya mengalami mimpi itu ketika malam Senin dan juga malam Jumat. Karena sudah terlalu sering dimimpikan oleh sosok yang mengaku anaknya. Di malam Jumat setelah 1 bulan kejadian, ketika di mimpi itu, Ani pun mencoba ingin berbicara dengan suara yang sosoknya tidak bisa dia lihat. Ketika suara yang memanggil Ani dengan sebutan ibu terdengar, Ani pun menjawabnya. Siapa kamu? Kenapa memanggilku dengan sebutan ibu? Tunjukkan ragamu di hadapanku, ucap si Ani. Aku anakmu, Bu. Kakek memberiku nama Nurhayati. Ibu melahirkanku sewaktu mengalami pendarahan tempo lalu. Ani pun terkejut mendengar apa yang dikatakan sosok itu. Kenapa kau tidak pulang, Nak? Ucap Ani sambil menangis. Ibu jangan khawatirkan aku. Nanti ketika aku pulang, aku akan datang lagi mencari ibu. Seketika suara itu lenyap dalam waktu lama. Nak! Ani berteriak memanggil. Lalu kemudian dia terbangun. Ani pun menangis. Ada apa, Bu? Ibu mimpi aneh lagi ya? Tanya Kosim kepada Ani, yang melihat Ani terbangun dalam keadaan menangis. Anak kita, Pak. Dia masih hidup, Pak. Ucap Ani sambil menangis sesenggukan. Masih hidup bagaimana, Bu? Maksud ibu siapa? Nurhayati, Pak. Kosim semakin bingung karena dia tidak memiliki anak perempuan, apalagi yang bernama Nurhayati. Istighfar, Bu. Ingat, kita tidak punya anak yang bernama Nurhayati, ucap si Kosim. Ada, Pak. Katanya yang menamainya Nurhayati adalah kakek. Kosim terkejut mendengarnya. Ternyata mimpinya sewaktu dulu bertemu kakeknya. Itu ada kaitannya tentang yang dialami oleh Ani. Katanya dia lahir sewaktu ibu pendarahan sebelum Roni dilahirkan, Pak. Tambah si Ani. Kosim pun mencoba menenangkan si Ani. Sudah, Bu. Serahkan semuanya kepada yang di atas. Jangan langsung percaya, Bu, ucap Kosim. Lalu kemudian Ani pun berhenti menangis. Cukup lama terasa hening, dan Kosim terlihat melamun. Ada apa, Pak? Apa ada yang Bapak pikirkan? Tanya Ani yang melihat Kosim begitu kebingungan di dalam lamunannya. Tidak ada apa-apa kok, Bu. Bapak cuma teringat sewaktu kakek datang kepada mimpi Bapak, ucap si Kosim. Mendengar itu Ani pun memandang Kosim dengan harapan Kosim akan melanjutkan kisahnya. Kakek Sinamar pernah mengatakan jika dia ingin meminjam Bapak
untuk ikut bersamanya. Namun bapak menolak untuk ikut. Sampai pada akhirnya kakek bilang mau meminjam putri kita. Dan bapak hanya mengangguk karena bapak pikir kita tidak punya anak perempuan. Dan setelah itu dia mengatakan jika suatu saat akan dia kembalikan lagi. Ucap Qasim mengakhiri ceritanya. Mendengar itu Ani pun hanya bisa pasrah dan berserah tentang bagaimana dan apa yang sudah terjadi kepada anaknya yang seharusnya dia lahirkan ke dunia itu, justru tidak ada di dalam kandungannya. 6 April, bapak sudah mengingat tanggal di mana waktu ibu mengalami pendarahan, dan tanggal itu adalah tanggal kelahiran dari Nurhayati, putri kita, Bu. Ani hanya mengangguk, meskipun di hatinya dia merasa kecewa jika dia tidak memiliki anak perempuan. Dan ketika sudah hampir menjalani hidup sebagaimana biasanya, semenjak dari mimpi itu, Ani sudah tidak lagi bermimpi bertemu dengan suara yang mengaku anaknya. Hampir sudah 7 tahun lamanya. Ketika di tahun 2007, tepatnya pada bulan awal Januari, tepat di malam Kamis, Qasim pun bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan kakeknya. Namun yang dilihatnya waktu itu, sang kakek sedang menggendong seekor anak buaya. Qasim, sesuai janjiku, akan aku kembalikan anakmu. Tapi aku kembalikan dengan wujud seperti ini, sambil menyodorkan anak buaya yang digendongnya. Apakah kau menerimanya, Qasim? Qasim yang melihat itu hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Kemudian Qasim menerima dan menggendong buaya tersebut. Buaya tersebut nampak tidak ganas. Justru ketika digendong oleh Qasim, dia menjadi diam. Ketika ingin bertanya perihal anaknya itu, tiba-tiba sang kakek menghilang dan meninggalkan tanda tanya besar untuk Qasim. Sampai akhirnya Qasim pun terbangun. Dilihatnya jam sudah pukul 5 subuh. Ketika menoleh ke samping, Ani sudah tidak ada di sebelahnya. Ternyata Ani mempersiapkan makanan di dapur untuk bekal Qasim pergi melaut. Qasim pun beranjak dari tempat tidurnya, mencuci muka dan mulai sholat subuh, meskipun sudah telat. Setelah itu dia ke dapur untuk mengambil perbekalan sekalian sarapan. Qasim tidak mau menceritakan perihal mimpinya, karena dia melihat Ani begitu ceria pagi itu. Dan dia tidak ingin merusak senyum Ani jika dia harus menceritakan tentang mimpinya. Ketika sudah sarapan, Qasim pun berpamitan. Bapak pergi melaut dulu ya, Bu, ucap Qasim sambil menyodorkan tangan kanannya, dan kemudian disambut oleh Ani yang langsung mencium tangan Qasim. Hati-hati ya, Pak, ucap Ani kepada Qasim. Kemudian Qasim pun melangkah keluar dan mulai menuju sungai yang berada di seberang pekarangan rumahnya. Hari itu Ani yang biasanya mengerjakan hal-hal yang biasa dikerjakan oleh ibu rumah tangga pada umumnya, dibuat keheranan karena dari pagi hingga siang hari terlihat seseorang mondar-mandir melewati rumahnya, seperti ingin mencari sesuatu, namun tidak mau mendekat. Karena Ani merasa takut, dia pun menutup pintu dan hanya mengintai dari balik jendela. Dia tidak berani membukakan pintu sampai Qasim pulang. Hingga pada siang hari, tepatnya pukul jam 2 siang, Qasim pun pulang lebih cepat dari biasanya. Karena hasil tangkapannya hari ini melimpah,
sehingga perahu yang digunakannya untuk menjaring telah penuh dengan ikan. Dia pun pulang dengan membawa beberapa ikan untuk dimakan sendiri, karena sebelum itu dia sudah menjual ikannya ke pasar sebelum sampai ke rumah. "Assalamualaikum, Bu, Bapak pulang, Bu," ucap Kosim sambil mengetuk pintu. "Waalaikumsalam, Pak," jawab Ani dari dalam sambil menuju pintu, lalu membukanya. "Tumben Bapak pulang cepat hari ini?" tanya Ani kepada Kosim. "Iya, Bu, alhamdulillah. Hari ini hasil tangkapan Bapak lumayan banyak. Ini uang hasil dari menjual ikan tadi, Bu," sambil menyodorkan uang dari sakunya. Kemudian Ani pun mengambil uang itu dan lalu menyimpannya. Kosim pun duduk di depan teras rumahnya. Ani masuk dan membuatkan kopi untuk Kosim. Ketika Kosim duduk di depan, orang yang tadi mondar-mandir di rumahnya itu lewat lagi. Kosim pun memerhatikan orang tersebut. Kemudian tidak lama, orang itu malah bergegas pergi. "Ada apa dengan orang itu?" gumam Kosim dalam hati. Tidak lama Ani pun keluar dengan membawa secangkir kopi. Ini kopinya diminum dulu, Pak," ucap Ani sambil menaruh kopi di lantai tepat di depan Kosim. "Terima kasih ya, Bu. Oh iya, tadi itu siapa ya, Bu? Lewat depan rumah kita. Ketika Bapak pandang, dia malah bergegas pergi," tanya Kosim pada Ani. "Ibu juga nggak tahu, Pak. Justru orang itu dari pagi mondar-mandir melewati rumah kita. Seperti ada yang dia cari, namun tidak berani mendekat," ucap Ani sedikit mengadu kepada Kosim. "Semoga saja bukan niat buruk terhadap kita, Bu," ucap Kosim menenangkan Ani dari rasa takutnya. Tidak lama Kosim duduk di depan teras. Orang yang tadi datang menghampiri rumah Kosim, namun tidak sendiri. Dia berdua dengan seseorang yang dilihat dari pakaiannya seperti orang pintar. Dilihat batu cincin di tangannya. "Assalamualaikum," ucap orang tersebut sambil menyodorkan tangannya untuk bersalaman dengan Kosim. "Waalaikumsalam," jawab Kosim sambil menyambut tangan orang itu. Kemudian diikuti orang satunya lagi. Sebelumnya saya minta maaf jika membuat Bapak ataupun istri Bapak merasa terganggu dengan anak murid saya ini," sambil menepuk pundak orang yang satu lagi. Dia mengatakan sebagai muridnya, "Sebenarnya sayalah yang menyuruhnya untuk melihat apakah Bapak ada di rumah atau tidak. Namun dia malu untuk bertanya secara langsung," ujar orang tersebut. "Oh begitu. Lalu nama Bapak siapa? Dan ada tujuan apa ingin menemui saya, Pak?" tanya Kosim kepada orang itu. "Perkenalkan, nama saya Jaka, dan ini anak murid saya Udin. Sebenarnya kedatangan saya ke sini hanya ingin menyampaikan pesan," ucap orang tersebut yang membuat Kosim penasaran. "Pesan? Pesan dari siapa, Pak? Dan apa maksud tujuannya, Pak?" Kemudian Jaka yang duduk lalu menghidupkan rokoknya. Kemudian menghisap panjang rokok itu, lalu dihembuskannya. Sebelum Jaka berbicara, tiba-tiba Ani keluar dari rumah dan melihat Udin dengan tatapan sinis.
Nah, dia orangnya yang mondar-mandir sambil mengawasi rumah kita, Pak. Ucap Ani sambil menunjuk Udin. Ibu jangan salah paham dulu. Mereka tidak berniat jahat kok. Ucap Qasim. Maafkan anak murid saya, Bu. Biarkan saya menjelaskan satu hal sebentar. Udin, minta maaf dulu sama Ibu Ani, ujar Jaka sambil menyuruh anak muridnya itu. Udin pun berdiri, kemudian meminta maaf kepada Ani dan Qasim sekaligus. Bu, buatkan minum untuk tamu kita ini, Bu, perintah Qasim pada Ani. Kemudian Ani pun masuk membuatkan 2 cangkir kopi, kemudian keluar lagi dan meletakkannya di hadapan mereka masing-masing. Mari diminum dulu kopinya, tawar si Qasim. Iya Pak, terima kasih, jawab Jaka. Ani pun ikut duduk di sebelah Qasim sambil berbincang tentang asal Jaka, yang mana Jaka ini berasal dari Pulau Kalimantan dan salah satu pendiri padepokan silat di kotanya. Dia menempa ilmu dari tanah kelahirannya. Dia pun memiliki batu semacam penghubung dengan dunia gaib yang dia dapat sewaktu bertapa untuk menyempurnakan ilmunya. Setelah lama berbincang, kemudian Qasim pun kembali menanyakan perihal pesan yang ingin disampaikan oleh Jaka. Oh iya Pak, kata Bapak tadi mau menyampaikan pesan. Pesan dari siapa ya Pak? Jaka pun menyesap kopinya, lalu terdiam sejenak. Begini Pak, saya mendapatkan pesan dari seseorang dari alam gaib melalui batu ini. Namun saya tidak tahu namanya. Yang saya ingat, saya hanya mengingat wajahnya, ucap Jaka sambil menunjuk cincin yang dia gunakan. Karena batu yang dia dapat sewaktu bertapa telah dibuat menjadi cincin oleh Jaka. Bisakah ambilkan saya kertas dan pensil? Pinta Jaka kepada Ani. Ani pun mengangguk dan langsung masuk ke dalam. Lalu Ani keluar membawa barang yang diminta oleh Jaka. Jaka pun mengambil dan memberikannya kepada Udin. Kemudian dia berdiri, lalu seperti membaca mantra dan menepukannya kepada Udin. Spontan Udin pun langsung kesurupan dan mulai mencoret-coret kertas itu. Tampak seperti acak-acakan, namun sangat jelas. Setelah gambar sudah mulai selesai, Jaka memegang kepala Udin dan langsung mengeluarkan sosok yang merasuki si Udin. Kertas yang penuh dengan coretan tadi seperti menggambarkan seseorang dan tampak sangat jelas. Ini, apakah Bapak mengenalinya? Ucap Jaka sambil menunjukkannya kepada Qasim. Qasim pun terkejut melihatnya, karena gambar itu mirip sekali dengan kakeknya si Namar. Ini kakek saya, Pak. Memang malam tadi beliau datang ke mimpi saya dan lalu memberikan sesuatu, ucap Qasim pada Jaka. Mungkin mimpi Bapak ada kaitannya dengan pesan yang disampaikan dengan saya. Beliau mengatakan jika saya harus mencari seseorang yang tinggal berseberangan dengan sungai ini, ucap Jaka sambil menunjuk sungai yang berada di seberang pekarangan rumahnya. Lalu beliau mengatakan jika dia ingin mengembalikan apa yang dulu pernah dipinjamnya. Dan saya melihat beliau menggendong seekor buaya putih dengan moncong yang panjang. Lanjut Jaka kepada Qasim. Kemudian Qasim teringat dengan mimpinya, di mana sang kakek memberikannya seekor buaya.
Beliau pernah datang ke mimpi saya, Pak. Sebelumnya beliau ingin membawa saya, dan saya menolaknya. Lalu tidak lama beliau mengatakan, jika saya tidak mau ikut, maka dia akan meminjam anak perempuan saya. Karena sadar saya tidak memiliki anak perempuan, saya hanya mengiyakan perkataannya, ucap si Qasim sambil menceritakan tentang mimpinya 9 tahun silam. Hingga Qasim pun menceritakan tentang kandungan Ani yang aneh karena mengandung selama 11 bulan, serta malam pendarahan Ani sebelum melahirkan anaknya. Kemudian Jaka kembali menghidupkan rokoknya dan mulai menyesap kopinya, lalu mengatakan, sepertinya buaya putih itu adalah anak bapak yang telah dipinjamnya. Bagaimana bisa, Pak? Kenapa wujud buaya? Tanya Qasim yang sedikit terkejut. Ani yang mendengarkan apa yang dikatakan Jaka hanya bisa terdiam. Namun setelah itu, dia pun mulai berbicara. Jika memang itu anak kami, saya harap dia bisa datang ke pekarangan rumah ini. Saya akan tetap menerimanya, ujar Ani pada Jaka. Qasim yang mendengar itu tidak bisa membantah, karena jika Ani menerima, dia pun harus juga menerima, walaupun dia tahu bakal jadi omongan para tetangga. Karena tidak mungkin rasanya seorang manusia bisa memiliki anak seekor buaya. Baiklah, Bu, nanti malam saya akan menyampaikan pesan ini. Semoga saja dia bisa datang, ucap si Jaka, dan langsung memuntungkan rokok ke asbak. Setelah itu Jaka pun pamit untuk pulang, karena mengingat hari yang sudah mulai petang. Namun sebelum pergi, Jaka menyampaikan pesan kepada Qasim. Besok, saya sarankan Bapak tidak usah melaut dulu. Bisa saja buaya itu datang, yang disebut sebagai wujud anak Bapak itu. Baiklah, Pak. Terima kasih sudah menyampaikan pesan ini, ucap si Qasim. Kemudian Jaka pun pamit dan lalu mengucapkan salam. Tidak lama setelah Jaka pergi, Qasim pun melamun dan disadarkan oleh sang istri. Kenapa, Pak? Jangan dipikirkan. Jika memang itu anak kita terima saja, Pak, ucap Ani sambil menepuk pundak Qasim. Bapak hanya terpikir tentang bagaimana tanggapan tetangga jika kita menjadikan buaya itu sebagai anak kita, ucap si Qasim yang tampak sedikit murung. Semoga ada hikmahnya, Pak. Kita terima saja takdir ini, ucap Ani sambil meyakinkan Qasim sambil tersenyum. Lalu Qasim memandang Ani dan membalas senyumannya. Petang pun berganti malam. Tidak ada yang aneh di malam yang Qasim lewati. Begitu pula dengan Ani. Hingga pagi hari mereka menjalankan rutinitas seperti biasa. Namun kali ini Qasim tidak pergi melaut. Dia membantu pekerjaan Ani untuk meringankan beban Ani sedikit. Sesekali Qasim mengitari sungai, melihat-lihat apakah buaya yang dikatakan oleh Jaka kemarin akan datang beneran. Namun hingga siang hari, dia tidak menemukan apa-apa. Dia pun memutuskan pulang ke rumah untuk makan siang. Dan sesampainya di rumah, Qasim langsung menuju dapur. Di lantai beralaskan tikar anyaman, sudah terletak lauk dan nasi yang siap untuk segera disantap. Bagaimana, Pak? Udah nemu? Tidak ada, Bu. Bapak sudah telusuri sungai, namun tidak menemukan buaya itu. Sungai itu kan memang tidak dihuni buaya. Selama Bapak mencari ikan juga tidak pernah ketemu, ucap si Qasim yang mulai tidak percaya kepada pesan Jaka semalam. Ya sudah,
Kalau gitu makan dulu, Pak. Ani pun mengambil piring dan memberikannya kepada Kosim, juga anak-anaknya yang baru pulang sekolah. Setelah makan, Kosim pun beristirahat, sementara Ani duduk di teras rumahnya. Lalu pada pukul 3 sore, Ani seperti melihat ada sesuatu yang mendekat ke arah pekarangan rumahnya. Dia berjalan pelan dengan langkah kecilnya. Ani tidak memperhatikan dengan jelas. Dia hanya melihat rerumputan di pekarangan itu bergerak. Kemudian dia pun mulai mendekat. Dilihatnya seekor buaya putih dengan moncong panjang, sejenis buaya muara. "Pak, cepat ke sini, Pak. Dia datang, Pak," teriak Ani sambil memperhatikan buaya itu. Kosim yang mendengar itu pun tercekat dari tidurnya dan langsung bergegas keluar. "Mana, Bu? Mana buayanya?" "Itu, Pak. Nurhayati sudah datang, Pak." Ucap Ani terdengar seperti terharu, namun tidak menangis. Melihat buaya itu, awalnya Kosim takut untuk memegangnya. Namun setelah dia mencoba, ternyata buaya itu jinak dan tidak agresif. "Cepat gendong, Pak. Bawa masuk ke rumah," pinta si Ani. "Tunggu dulu, Bu. Nanti kalau Bapak digigit gimana?" ujar Kosim yang sedikit merasa takut. Namun siapa sangka, naluri seorang ibu sangat kuat, dan dia yakin tidak akan apa-apa, dan seorang anak tidak akan menyakiti ibunya. Kemudian Kosim pun segera menggendong buaya itu, tanpa menghiraukan rasa takutnya. Lalu Kosim masuk ke dalam rumah, diikuti oleh istrinya, yang merasa sedikit malu. "Ini kita letakkan di mana, Bu?" "Taruh di sini saja, Pak, di baskom." "Ya sudah, besok Bapak akan buatkan kamar khusus untuk Nurhayati," ucap Kosim. Kemudian diletakkanlah buaya itu di dalam baskom tersebut. Keesokan harinya, Kosim pun membuatkan kamar khusus untuk putrinya. Kamarnya hanyalah ranjang yang agak rendah, dan terdapat bak mandi yang dibuatnya dari keramik untuk mandi buaya itu. Lalu setiap sisi kamarnya dibuatkannya kandang seperti penghalang. Singkatnya, sudah 1 minggu Kosim dan Ani memelihara buaya itu. Namun pada awalnya mereka kesulitan memberi makan buaya itu, karena pada umumnya buaya akan makan ayam mentah ataupun sejenis daging lainnya. Namun tidak dengan putrinya ini. Berulang kali Ani meletakkan daging ayam mentah di sebelah buaya itu, namun tidak juga dimakan olehnya. "Bagaimana ini, Pak? Belum dimakan juga. Dari pertama kita bertemu sampai sekarang, Nurhayati tidak makan sedikit pun, Pak," ucap Ani yang sedikit khawatir. "Ya, Bapak juga nggak tahu, Bu. Coba Ibu ingat-ingat, sewaktu mengandung kemarin, Ibu suka makan apa?" Kemudian Ani pun teringat. Dia pernah mengidam ayam bakar sewaktu malam Kamis. Bahkan setiap malam Kamis dan juga malam Jumat, Ani selalu menyuruh Kosim untuk membeli ayam bakar. "Oh iya, Pak. Dulu Ibu kan pernah meminta bakaran ayam sewaktu Ibu sedang mengandung," ucap Ani mengingat kejadian dulu. "Iya, Bu. Ibu juga sering minta belikan ayam bakar ketika Bapak ke pasar. Kalau begitu, coba kasih ayam bakar saja, Pak. Siapa tahu Nurhayati mau makan." "Ya sudah, Bu. Bapak mau ke pasar dulu," ucap Kosim sambil menggunakan bajunya dan lalu pergi keluar. Tidak lama Kosim pun pulang dari pasar dan membawa ayam bakar. Ayam tadi kembali dia letakkan di hadapan Nurhayati, namun tidak juga dimakannya. "Tunggu sampai besok saja, Pak.
malam ini kan malam Selasa. Siapa tahu dia makanya mengikuti ibu sewaktu ngidam dulu, ucap Ani kepada Kosim. Kosim hanya membalas dengan mengangguk sambil memperhatikan Nurhayati. Hingga malam pun tiba. Benar saja, ayam yang dibeli oleh Kosim perlahan dilahap oleh Nurhayati. Ani yang sedari tadi memperhatikan Nurhayati tersenyum melihat anaknya akhirnya telah makan. Meskipun dalam keadaan tubuh buaya, Ani tetap saja menyayangi anaknya. Di pagi harinya, seperti biasa Kosim pun kembali pergi melaut. Sementara Ani di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Ketika cahaya matahari mulai terang, Ani pun berpikir jika Nurhayati mau larangan, karena memang buaya identik dengan larangan di matahari. Kamu pasti mau penghalang kan? Ini, ibu bukain jendelanya, biar sinar matahari bisa masuk, ucap Ani yakin jika Nurhayati mengerti ucapannya. Kemudian dibukanya jendela dari kamar Nurhayati, hingga sinarnya mengenai tubuh buaya itu. Namun Nurhayati justru menjauh dari sinar itu, kemudian mendekat ke tempat yang lebih teduh. Loh, kenapa nak? Kamu tidak mau larangan? Pertanyaan Ani hanya dibalas oleh Nurhayati dengan membentokkan moncongnya ke bak mandi yang biasa digunakan Nurhayati. Ya sudah, kalau begitu ibu tutup lagi jendelanya ya, ucap Ani memberikan perhatian kepada Nurhayati. Hari ke hari, minggu ke minggu, kabar tentang Kosim dan Ani memelihara buaya kini tersebar di desa. Ada sebagian orang yang menganggap itu tidak wajar, dan juga yang menganggap jika itu berlebihan. Hingga para warga yang penasaran pun mulai mendatangi rumah Ani dan juga si Kosim untuk menanyakan hal tersebut. Kosim maupun Ani menceritakan menurut mimpi mereka masing-masing. Ada orang yang sebagian percaya, namun ada sebagian yang menghina, bahkan mengejek mereka. Tapi Ani sangat yakin jika semua ini akan ada hikmahnya. Tahun demi tahun mereka lewati. Ani sering didatangi Nurhayati di dalam mimpi. Mimpinya hanyalah mimpi biasa tentang pengaduan seorang anak kepada sang ibu. Di dalam mimpinya, Ani seperti benar-benar memiliki seorang anak perempuan pada umumnya. Meskipun di dunia nyata, raganya berbentuk buaya. Semenjak para warga datang, ternyata berita itu sangat cepat beredar dari mulut ke mulut, hingga banyak orang yang datang, bahkan dari luar desa, hanya karena penasaran dan ingin memastikan benar atau tidaknya. Meskipun awalnya Kosim dan Ani sedikit kagum menjelaskan, karena terlalu sering, akhirnya dia mulai terbiasa dengan pertanyaan bagaimana dia bisa memiliki seekor anak buaya. Tahun ke tahun mereka menghadapi banyak tamu yang datang, bahkan sampai ada yang meminta air mandi bekas buaya tersebut dengan macam-macam keyakinan. Lama waktu pun berlalu, sehingga pada tahun 2007, hari Kamis di waktu sehabis maghrib, seorang wanita kesurupan saat warga sedang berada di rumah Ani yang seperti biasa ingin tahu tentang Nurhayati. Wanita yang kesurupan ini tak lain ialah orang kampung mereka dan bukan dari pendatang dari luar desa. Assalamualaikum Pak, Bu. Wanita yang kesurupan ini langsung menyalami tangan Kosim dan Ani, dan ternyata yang merasuki adalah Nurhayati. Waalaikumsalam.
Serentak ucap Qasim dan Ani pada saat itu. Wanita yang kesurupan itu tampak duduk dengan melipat kakinya, dengan mata terpejam. "Sekarang umurku sudah 16 tahun, Pak. Bu, saya ingin menikah. Apakah Bapak dan Ibu merestuinya?" tanya Nurhayati yang berbicara melalui perempuan yang kesurupan itu. "Menikah? Sama siapa, Nak?" tanya Qasim. "Dengan Haji Basit, Pak. Dia adalah temanku sedari kecil. Wujudnya adalah seekor ular, dan dia berasal dari Kalimantan, yang sama seperti kakek." Mendengar itu, Qasim dan Ani sedikit terkejut. Yang pertama ia pikirkan adalah bagaimana dia akan menerjemahkan pernikahan itu di dunia nyata, karena tidak mungkin rasanya orang akan percaya, apalagi yang akan datang. Yang ada nanti disangka malah dia orang gila. Tidak lama setelah mengatakan hal itu, wanita yang dirasuki Nurhayati, suaranya berubah seperti suara laki-laki yang terdengar agak berat. "Saya Basit bin Ahmad. Apa yang dikatakan putri Bapak itu memang benar. Saya katakan akan menikah dengan anak Bapak. Berapa uang mahar untuk putri Bapak?" ucap Basit yang berbicara melalui wanita yang kesurupan itu. Sejenak Qasim berpikir kemudian. "Saya minta 10 juta. Bagaimana, Bu? Cukup kan?" tanya Qasim pada Ani. Ani pun hanya mengangguk. "Baiklah kalau begitu, Pak. Bu, saya menyanggupinya. Namun tentunya uang itu tidak bisa saya kirimkan secara langsung dengan cara menerbangkan uang-uang itu. Takutnya nanti Bapak dikira pesugihan. Uang itu akan saya kirim melalui pendapatan Bapak setiap bekerja," ucap Basit menjelaskan. Qasim hanya mengangguk, seolah dia paham apa yang dimaksud dari Basit. "Sebelum saya pergi, saya mau mengajukan syarat." Qasim pun merasa bingung. Kemudian menanyakan maksud dari syarat yang ingin ditanyakan oleh calon mantunya itu. "Apa syaratnya, Nak?" "Untuk memperpanjang kamar pengantin kami, layaknya kamar pengantin manusia. Lalu dalam kamar pengantin harus dibuat seperti singgasana kerajaan yang dibuat dengan 7 tingkat tangga, dan buatlah hiasannya serba kuning." Karena takut terjadi apa-apa, Qasim pun menyanggupi syarat tersebut. "Baiklah, Nak, akan saya atur sebaik mungkin seperti permintaanmu," ungkap si Qasim. Yang kemudian Basit berpamitan. Lalu wanita yang kesurupan tadi langsung tersadar. "Ambilkan air putih, Bu," perintah Qasim pada Ani. Ani pun langsung menuju dapur, lalu kembali dengan membawa segelas air putih dan memberikan kepada wanita itu. Ani dan Qasim meminta maaf kepada wanita tersebut karena mereka merasa tidak enak dengan wanita itu. Waktu pun berlalu. Rencana pernikahan Nurhayati anaknya Qasim kini tersebar hampir 1 provinsi. Tidak banyak yang melanggar, karena memang secara logika ini sangat tidak mungkin. Sebelum pernikahan itu dilakukan, Qasim sekeluarga pindah keluar kota, tepatnya Sukabumi. Menjelang akad yang mana tanggalnya sudah ditentukan, bertepatan awal tahun 2008,
Begitu banyak warga dari luar desa berkunjung ke rumahnya. Menjelang awal tahun, Qasim pun mulai mempersiapkan hal-hal tentang perencanaan pesta itu. Karena pesta itu sekalian dengan acara khatam anaknya, yaitu si Roni, yang diyakini sebagai kembaran Nurhayati. Hingga pada bulan Desember akhir, Ani pun mulai menyebarkan undangan yang sebenarnya tidak begitu banyak. Namun undangan itu hampir diketahui banyak orang karena penyampaian dari mulut ke mulut. Sedangkan warga yang melawan transaksi itu melaporkannya kepada kepala desa agar Qasim membatalkan pesta yang akan digelar nanti. Puncaknya ketika rombongan dekorasi tenda pelaminan mulai datang ke rumah Qasim dan mulai memasang tenda yang membuat warga semakin resah. 2 hari sebelumnya, Qasim sempat menelpon polisi terkait perencanaan pesta yang akan digelarnya ini, meresahkan warga setempat. Untuk itu Qasim pun dipanggil untuk menghadiri pertemuan muspika, musyawarah pimpinan kecamatan, yang telah dihadiri beberapa tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Para tokoh agama beserta tokoh masyarakat setempat menolak adanya pesta pernikahan buaya itu. Kami menolak tentang rencana pernikahan Nurhayati yang berbentuk buaya, serta dasar yang tanpa wujud itu hanya dikatakan berwujud ular. Jangan sampai hal semacam itu ini menjadikan orang-orang awam menuju kesirikan. Memang tidak mungkin rasanya jika seekor buaya akan menikah dengan ular tanpa wujud. Untuk itu, sebaiknya Anda membatalkan pernikahan ini. Namun untuk khatam anak bapak yang bernama Roni, itu tidak masalah, ucap seorang tokoh agama yang waktu itu masuk dalam muspika. Lalu tokoh masyarakat setuju atas tanggapan dari para tokoh agama. Qasim hanya bisa terdiam, membenarkan perihal putri itu pun tidak mungkin rasanya orang biasa percaya, karena memang sulit diterima dengan logika. Tidak lama kepala polisi, sebut saja namanya Pak Sarip, memberikan keputusan. Berdasarkan tanggapan dari tokoh agama serta tokoh masyarakat dan tidak adanya pembelaan dari pihak Pak Qasim, kami pihak Kapolsek membenarkan jika Pak Qasim harus membatalkan pesta pernikahan itu, kecuali acara khataman tersebut, serta Pak Qasim harus menarik kembali undangan yang telah disebar karena telah meresahkan warga. Keputusan dari polisi itu hanya bisa diterima oleh Qasim, dan muspika pun dibubarkan. Qasim pun pulang dengan wajah lesu. Sesampainya di rumah, ternyata Jaka sudah ada di rumahnya. Dia tengah berkomunikasi dengan Ani, yang juga menunggu kepulangan si Qasim. Akhirnya Pak Qasim pulang. Besok adalah hari pernikahan Nurhayati dan akan dilakukan di alamnya mereka, ucap si Jaka. Dan Qasim tetap memasang saja wajah lesu karena merasa kecewa atas keputusan pihak kepala kepolisian. Ada apa, Pak? Bagaimana acara pertemuan muspika tadi? Tanya Ani yang menyadari jika Qasim sedang tidak baik-baik saja. Pesta pernikahan anak kita ditentang keras oleh para tokoh agama serta masyarakat. Bagaimana ini, Bu? Apakah kita akan membatalkannya? Tanya Qasim dengan nada lesu. Ani hanya terdiam mendengarnya. Tidak mungkin rasanya dibatalkan, karena semua persetujuan sudah dipesan. Bapak dan Ibu jangan khawatir. Nurhayati tidak menikah di dunia nyata, jadi tidak perlu memanggil penghulu untuk melaksanakan acara nikahnya.
Pestanya tetap dibuat, namun dengan alasan, yaitu acara katamnya Roni. Ucap Jaka yang mendengar keluhan dari Qasim. Mendengar itu Qasim sedikit lega. Namun Ani penasaran bagaimana penanganan pernikahan anaknya. Lalu bagaimana kami akan melihat acara resepsinya, Pak? Besok saya akan datang membuka batin Pak Qasim dan juga Bu Ani. Namun perwalian diserahkan kepada bangsa mereka saja. Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa melihat, ucap si Jaka. Baiklah kalau begitu, Pak. Asalkan semua berjalan dengan lancar. Ya sudah, besok saya akan datang lagi ke sini. Urusan tenda serta pelaminan jangan dibatalkan. Qasim dan Ani hanya mengangguk. Kemudian Jaka pun berpamit untuk pulang. Saya pulang dulu, Pak. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari itu berlalu terasa sangat cepat, hingga keesokan harinya. Di pagi harinya, Qasim dan Ani menunggu kedatangan si Jaka. Namun Jaka tidak kunjung datang. Qasim pun mulai gelisah. Dia mondar-mandir di depan pintu, berharap Jaka segera datang. Aduh, kenapa Pak Jaka belum datang juga? Sabar, Pak. Mungkin dia ada alasan kenapa belum datang juga. Lalu tidak lama, Jaka pun datang pada siang hari. Maaf, Pak, saya agak telat. Saya mencoba menemukan lokasi dari resepsinya pernikahan mereka, dan baru saya temukan. Kelihatannya jam 2 baru akan dimulai akadnya. Saya sarankan lebih baik Bapak dan Ibu melihat sewaktu akadnya saja, karena makhluk yang menghadiri acara mereka semuanya tidak berbentuk seperti manusia pada umumnya, ucap Jaka yang waktu itu menjelaskan tentang penerawangannya setelah melepas sukma. Baik, Pak, lakukanlah yang terbaik. Jaka mengangguk lalu berkata, tolong lepaskan kamar kosong hanya untuk kita bertiga. Baik, Pak. Kapan kita mulai ke sana? Tanya Qasim pada Jaka. Nanti saja, sebelum jam 2 siang. Hingga waktu menunjukkan pukul 2 siang kurang 20 menit. Jaka pun segera bangkit dari tempat duduknya. Mari, Pak, Bu, kita mulai melihat akadnya. Lalu setelah itu, Jaka pun duduk bersila di lantai, diikuti oleh Ani dan Qasim. Kemudian Jaka seperti mengeluarkan kain hitam di sakunya. Lalu di dalam sakunya terdapat 2 keping sisik buaya. Masing-masing Bapak Qasim dan Ibu Ani pegang ini satu-satu. Sisik ini saya dapat sewaktu kakek Sinamar menyuruh menyampaikan pesan tempo lalu, ucap si Jaka sambil memberikan masing-masing satu. Qasim dan Ani pun meraih sisik itu. Jika Bapak ataupun Ibu merasa tidak kuat, lepaskan saja sisik itu. Dalam sukma yang terlepas, sisik itu akan selalu tergenggam di tangan. Jadi jangan takut jika ingin kembali secara tiba-tiba. Qasim dan Ani pun mengangguk, mengatakan jika mereka mengerti maksud dari Jaka. Jaka pun merapal mantra, lalu memegang pundak mereka masing-masing. Mata mereka pun mulai terpejam. Ketika Qasim membuka mata, dia sudah berada di sebuah tempat yang dilihatnya seperti istana. Namun jarak mereka dengan keramaian begitu jauh. Dilihatnya orang sangat ramai, berpakaian baju adat seperti zaman dulu.
dan semua seperti manusia biasa. Namun baru saja Qasim ingin menanyakan sesuatu kepada Jaka, tapi Jaka mengetahui apa yang ingin dikatakannya. Mereka belum menyadari kehadiran kita, jadi jangan terlalu dekat, atau mereka akan berubah wujud asli mereka. Qasim pun terdiam. Dilihatnya ada seorang pria menggunakan pakaian pengantin berwarna kuning yang terlihat sangat tampan, sedang duduk berhadapan dengan seorang yang kelihatannya lebih tua. Posisinya seperti orang yang sedang ingin mengusulkan ijab kabul. Terlihat wanita bergaun pengantin yang berwarna kuning dengan wajah tertutup kain putih transparan mendekati pria itu dan duduk di sebelahnya. Qasim dan Ani tidak bisa mendengar apa yang terjadi di keramaian itu. Kita mendekat sedikit, Pak Jaka. Saya tidak bisa mendengar apa-apa jika di sini, pinta Qasim yang sedikit penasaran. Lebih baik jangan, Pak. Nanti mereka akan berubah wujud jika mereka menyadari kehadiran kita, jawab Jaka yang sedikit mengingatkan si Qasim. Kalau sudah tidak kuat, saya akan lepas ini, ucap Qasim sambil menunjukkan sisik yang diberikan oleh Jaka sebelum melepas sukmat tadi. Kemudian Qasim dan Ani pun berjalan maju. Setelah cukup dekat, barulah dia bisa mendengar apa yang terjadi. Qasim dan Ani begitu terkagum melihat putri yang berwujud manusia itu. Begitu sangat cantik. Begitu pula menantunya. Namun sayangnya hanyalah alam gaib yang tentunya tidak nyata. Kini terlihat pengucapan ijab kabul pun telah sah diucapkan oleh Basit. Kemudian Basit pun mencium kening Nurhayati. Tidak lama setelah itu, ternyata ada yang menyadari kehadiran Qasim dan Ani. Sontak Jaka pun langsung berteriak, "Cepat lepaskan sisik itu!" Seketika semua orang yang hadir di sana semuanya berubah wujud. Ada yang bentuknya bermacam-macam. Ada yang berbentuk kerbau, banteng, monyet, kalajengking. Namun anehnya, bentuknya sebagian manusia dan sebagian lain berbentuk hewan. Ani yang tidak kuat sontak langsung melepaskan sisik itu. Seketika Ani pun menghilang. Sementara Qasim masih menggenggam sisik itu. Dia masih memperhatikan Nurhayati yang sedang dililit oleh ular. Perlahan Nurhayati pun berubah menjadi buaya yang menatap si Qasim, seolah menyuruhnya untuk segera kembali ke alam nyata. Di kamar Ani terengah-engah, menahan nafasnya karena masih kaget melihat makhluk-makhluk aneh itu. Sementara Qasim masih saja dengan keadaan mata terpejam. "Cepat kembali, Pak. Kok masih di sana?" ucap Ani yang sedikit khawatir terhadap Qasim. Kemudian Jaka tiba-tiba meraih tangan Qasim. Dengan cepat melepaskan sisik itu di tangannya. Kemudian tidak lama Qasim pun tersadar. Ani menangis sambil memeluk Qasim. "Kenapa, Bu? Bapak tidak apa-apa kok. Ternyata mereka baik-baik saja." Mendengar itu Jaka pun mengingatkannya. "Jangan sampai Bapak terbedaya." Qasim pun diam cukup lama. Sampai akhirnya Jaka pun mengajak mereka keluar dari kamar itu. Kemudian Jaka berpamitan dengan Qasim dan Ani. "Besok, apapun yang terjadi, jangan membatalkan acaranya ya, Pak. Karena bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan jika acara itu sempat dibatalkan. Kedoknya katam anak Bapak si Roni saja, biar warga tidak marah," ucap Jaka sebelum pamit pulang. Hingga seperti rencana, keesokan harinya tepatnya hari Selasa,
Para dekor pelaminan serta pemasang tenda mulai berdatangan. Para warga yang melihat mulai memanggil kepala desa, hingga kepala desa pun datang, yang diikuti beberapa para warga. "Assalamualaikum, Pak Kosim," ucap kepala desa, sambil memanggil Kosim beberapa kali. "Waalaikumsalam, ada apa ya Pak?" "Pak Kosim, bukannya sudah disetujui di Muspika jika acara pesta akan dibatalkan?" "Iya Pak, saya memang sudah membatalkannya. Ini hanya acara katamannya si Roni Pak. Uangnya juga sudah dibayar. Lantas ketika saya minta batal memasang pelaminan, mereka mengatakan uang tidak bisa dikembalikan. Jadi mau tidak mau saya terima Pak," ucap Kosim yang mencoba mencari alasan agar warga tidak marah. "Oh begitu, ya sudah. Kalau begitu para warga silahkan bubar. Kalian sudah mendengar penjelasan dari Pak Kosim kan?" ucap kepala desa waktu itu. Tidak lama para warga pun akhirnya membubarkan diri masing-masing. "Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak," ucap kepala desa, berpamitan dengan Kosim. "Iya Pak, silakan." Tidak lama kepala desa meninggalkan rumahnya. Kosim pun menghela nafas lega, lalu masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah Ani telah duduk di kamar Nur Hayati. "Bagaimana Pak? Apa tanggapan kepala desa?" tanya Ani penasaran. "Mereka mengizinkannya Bu. Namun kemungkinannya para warga di sini tidak akan ada yang datang di hari pesta nanti, tepatnya hari Jumat," ucap Kosim sedikit kecewa. Ani kemudian terdiam, wajahnya sedikit berubah. "Tidak apalah Pak, mungkin itu ujiannya. Kita cukup sabar saja," ucap si Ani. Kosim hanya mengangguk, tidak berucap kata-kata lagi. "Begitulah ceritanya Bu. Saya pikir akan sepi yang datang ke acara ini. Ternyata sangat ramai, meski yang datang dari luar desa," ucap seorang ibu yang biasa dipanggil Ani. Kemudian para tamu yang duduk mendengarkan kisah dari ibu tadi mulai banyak yang berdiri. Ada yang sebagian keluar lalu berpamitan dengan ibu Ani. Sementara ibunya Hasna yang penasaran ingin memegang Nur Hayati mendekat lagi kepada ibu Ani untuk meminta izin. "Bu, bolehkah saya memegang Nur Hayati?" pinta ibu Hasna. "Silahkan Bu, tapi jangan pegang bagian kepalanya ya," ucap ibu itu yang langsung menuntun dia ke arah Nur Hayati yang harus menaiki 7 tangga. Ibunya Hasna memegang tangannya dan Hasna pun mengikutinya. Sesampainya di atas, buaya itu tetap terlihat tenang dengan sisik putih dan moncongnya yang panjang. Ketika ibunya Hasna mulai membelai tubuh buaya itu, Hasna pun ikut memegangnya. Tangannya terasa bergetar ketika mulai menyentuhnya. Namun setelah itu, Hasna pun mengajak ibunya untuk cepat keluar dari kamar itu. "Ibu, cepetan kita pulang Bu. Bapak di luar sudah nungguin," ucapnya waktu itu, mencoba memberi alasan agar ibu Ani tidak curiga. Ibunya Hasna pun hanya mengangguk dan mulai mengajak ibu Ani untuk turun dari meninggalkan Nur Hayati. "Terima kasih Bu telah berbagi cerita dengan saya. Semoga keluarga ibu selalu diberikan keberkahan tentang peristiwa ini." "Iya Bu, sama-sama. Lain waktu silakan berkunjung ke sini lagi," ucap ibu Ani dengan senyuman. Kemudian Hasna dan ibunya keluar dari rumah itu dan mencari ayahnya untuk segera pulang. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah, hingga sampai di rumah pada malam hari. Hasna yang terlalu lelah, kemudian merebahkan tubuhnya di kamar. Dilihatnya ibunya Hasna,
tengah menceritakan tentang apa yang didengarnya dari Ibu Ani. Hasnah tidak menghiraukannya, karena waktu itu masih belum peduli. Yang ia dengar dari ucapan ayahnya saat itu, dia mengatakan, "Jangan percaya akan hal-hal yang gaib begitu. Bisa jadi itu hanyalah tipu daya untuk tidak mempercayai Tuhan." Bahkan hingga saat ini, banyak orang datang berkunjung ke rumah Ibu Ani tersebut, melihat secara langsung buaya itu. Ada yang karena penasaran, ataupun meminta air bekas mandi buaya itu, yang katanya bisa menyembuhkan luka ataupun sebagai penglaris usaha, tergantung dari niat. Namun alangkah baiknya, apapun itu janganlah sesekali kita langsung percaya, karena kekayaan ataupun keamanan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Kuasa. Jangan sampai kita salah arah. Dan cerita pun selesai. Begitulah kisah yang dialami oleh Ibu Ani. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.